Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita bakal ngebahas tentang teori organisasi budaya culture. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian pengertiannya dulu nih. Apa itu pengertiannya? Jadi secara sederhana, budaya organisasinya adalah sistem nilai, kepercayaan, asumsi, prinsip, dan norma yang dianut bersama oleh anggota organisasi yang kemudian menjadi pedoman bagi mereka untuk berperilaku, bekerja, dan menyelesaikan masalah. Jika diibaratkan manusia, budaya organisasi ini adalah kepribadian atau karakter dari organisasi tersebut. Nah, lalu teori budaya organisasi ini tuh dipopulerkan oleh tokoh yang bernama Michael Wachowski atau Nick Ondol Trujillo pada tahun 1982. Premis utama mereka yang sangat terkenal berbunyi, organisasi tidak sekedar memiliki budaya, tetapi organisasi sendiri adalah budaya. Artinya, organisasi bukan cuma sebuah gedung fisik yang kebetulan ada budayanya, melainkan organisasi itu mewujud karena adanya interaksi komunikasi yang membentuk budaya tersebut. Nah, lalu Wachowski menggunakan metafora jaringan laba-laba untuk menggambarkan hal ini. Jaring-jaring tersebut adalah interaksi dan cerita yang dirajut oleh anggota organisasi untuk bisa bertahan hidup dan bergerak bersama. Lalu ada 3 asumsi utama teori. Yang pertama adalah teori budaya organisasi terdiri dari 3 asumsi. Yang pertama adalah asumsi 1, yaitu anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan memiliki realitas organisasi bersama. Anggota organisasi secara sadar atau tidak membangun pemahaman yang sama tentang apa yang berharga dan apa yang tidak di tempat mereka bekerja. Asumsi kedua adalah penggunaan simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Budaya yang sifatnya abstrak diwujudkan menjadi ternyata melalui simbol-simbol komunikasi yang disepakati. Lalu ada asumsi 3, yaitu budaya bervariasi di antara organisasi-organisasi yang berbeda. Setiap organisasi memiliki budaya yang unik. Tidak ada 2 organisasi yang memiliki budaya yang benar-benar persis. Lalu yang ketiga ada manifestasi budaya, yaitu 3 jenis simbol lagi. Ini tentang manifestasi budaya ya teman-teman. Di dalam 3 jenis itu ada 3 jenis simbol. Nah, lalu ada apa aja? Ada simbol fisik, yaitu physical symbols. Hal-hal kasat mata yang biasanya langsung kita lihat saat masuk ke sebuah organisasi. Contoh, desain tata letak ruang, yaitu sekat kubikal yang kaku mencerminkan budaya formal versus konsep open space yang mencerminkan budaya kolaboratif. Nah, lalu ada gaya berpakaian, setelah jas atau kaos oblong santai. Lalu ada logo maskot hingga fasilitas kantor. Lalu yang kedua ada simbol perilaku, yaitu yang sebetulnya lainnya adalah behavioral symbol. Tindakan, aktivitas, atau rutinitas komunikasi yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi tradisi. Lalu ada contohnya tuh ritual, briefing pagi, upacara bendera, cara merayakan ulang tahun rekan kerja, atau tradisi makan siang bersama satu divisi. Lalu yang ketiga ada simbol verbal. Bahasa atau jargon, slogan, kata-kata khusus, atau narasi cerita yang hanya dipahami oleh internal organisasi. Contohnya, nah, lalu ada simbol verbal, yaitu penggunaan bahasa, jargon, slogan, kata-kata khusus, atau narasi cerita yang hanya dipahami oleh internal organisasi tersebut. Contohnya jargon penyemangat kerja, metafora seperti kata kita ini satu keluarga. Lalu ada julukan untuk divisi tertentu. Lalu ada formonsa budaya, yaitu Donnelly Trujillo menjelaskan bahwa anggota organisasi menampilkan atau mementaskan budaya mereka melalui tindakan komunikatif yang disebut culture performances. Ada 5 bentuknya, yaitu ada performance ritual, yaitu aktivitas komunikasi yang dilakukan secara teratur, konstan, dan berulang. Ini dibagi menjadi
Ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ritual pribadi, itu rutinitas individu misalnya mengecek email tiap jam pagi sambil minum teh. Lalu yang kedua itu ada ritual tugas, rutinitas yang berhubungan dengan langsung dengan pekerjaan. Misalnya mengisi laporan harian. Lalu ada ritual sosial yaitu interaksi santai antara anggota, misalnya nongkrong lepas sepulang kerja. Lalu tuh ada ritual organisasi acara resmi berkala, misalnya rapat pleno atau acara-acara tahunan gitu yang ada di organisasi tersebut. Nah, eh, lalu yang kedua ada for for performansa gairah atau fashion performances. Cerita atau kisah-kisah yang dibagikan secara antusias antara anggota organisasi yang membuat pekerjaan terasa lebih hidup dan bermakna. Contohnya, senior yang menceritakan drama kepanikan saat pengejaran deadline proyek besar, atau yang lainnya. Lalu, ini teman-teman, ini yang terakhir untuk menutup materi secara komprehensif. Seorang ahli yang bernama John Martin mengingatkan bahwa budaya organisasi tidak selamanya seragam dan damai. Menurut Martin, ada 3 perspektif dalam terlihat budaya organisasi. Yang pertama ada perspektif integrasi, melihat budaya organisasi sebagai sesuatu yang homogen, konsisten dan disepakati secara harmonis oleh seluruh anggota. Semua orang dianggap satu spesies dan satu pemikiran tanpa konflik. Lalu yang kedua ada perspektif diferensiasi, melihat bahwa di dalam organisasi tentunya besar pasti lahir sub budaya yang berbeda di setiap divisinya. Lalu ada perspektif fragmentasi, yaitu melihat bahwa budaya organisasi itu sebenarnya penuh dengan ketidakpastian atau ambigu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Itu yang aku dapat sampaikan. Dadah, thank you for watching.